Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kenaksara, selamat siang Kenaksara dimanapun berada. Selamat datang di podcast Aksara, obrolan bermakna untuk generasi berkarakter mulia. Bersama saya Dewa Franco Morales, dan di edisi kali ini Ruang Aksara mengangkat tema sebuah bayang-bayang yang kerap merenggut mimpi sebelum ia mekar, narkotika. Nah, dan terasa lebih istimewa lagi nih teman-teman. Kita telah kedatangan narasumber yang sangat ahli di bidang ilmu narkotika, yaitu Ibu Dina Widyaningsih, Sarjana Keperawatan. Nah, boleh dong Bu, menyapa terlebih dahulu kepada para pendengar Aksara. Dan kira-kira apa sih peran panjenengan yang diemban di BNN? Terima kasih ya Mas ya. Terima kasih bahwa saya diberikan kesempatan untuk di sini podcast bersama Mas dan menyapa sobat Aksara ya. Ya, betul sekali. Aksara. Selamat pagi, saya di sini Dina dari BNN Kabupaten Malang. Saya di tim P2M, Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, yang mana di sini memang tugasnya untuk memberikan sosialisasi tentang bahaya narkotika, supaya apalagi ini di SMA kayak gitu atau di sekolah-sekolah lainnya, nah biar dapat terdeteksi secara dini, dan tidak tidak terjerumus lah, tidak sampai terjerumus, karena kan sekali terjerumus itu keluarnya kan susah sekali kayak gitu. Itu tugas saya di BNN Kabupaten Malang. Mungkin Sobat Aksara banyak nih yang belum tahu apa itu BNN. Nah, mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit tentang apa itu BNN. BNN itu lembaga pemerintahan non-kementerian. Nah, beda kita. Lembaga pemerintahan non-kementerian yang mana kami itu mengemban tugas untuk mencegah pemberantasan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, yang mana itu sangat mengancam generasi muda sekarang. Nah, kan kita harapannya menjadi Indonesia emas itu bebas dari narkoba. Betul sekali. Itu tugasnya BNN sekarang yang diemban itu. Berarti BNN ini tugasnya adalah mencegah supaya anak-anak generasi muda ini tidak terjerumus ke dalam narkoba atau narkotika. Benar sekali. Tidak hanya mencegah, tapi kami juga memberantas. Iya. Nah, tugas BNN ini Bu, selain mengobati, kira-kira apa nih Bu, biar Gen Aksara ini tahu dan memiliki pengetahuan yang luas tentang BNN? Tugas BNN selain mengobati, kalau mengobati itu bahasa di BNN kami itu rehabilitasi. Nah, tapi tugas lain yang ada di BNN itu ada si pemberantasan, yang mana dia akan mengejar sampai ke ujung dunia mungkin ya Bu. Iya gitu ya, di pelosok-pelosok Indonesia itu, supaya tidak ada lagi peredaran narkotika dan prekursor. Nah, ada juga pencegahan yang tadi dibilang, bahwa memberikan sosialisasi, memberikan edukasi. Nah, itu sangat kami canangkan untuk upaya preventif atau pencegahan supaya tidak terjerumus. Nah, ada juga tadi yang mengobati rehabilitasi, itu memang untuk mengatasi yang sudah terlanjur gitu loh. Rehabilitasi pun ada yang rawat inap, ada yang rawat jalan. Nah, kalau di BNN Kabupaten Malang kami rawat jalan. Jadi bisa, kalau misalnya sudah terlanjur, boleh mengakses tuh ke sana untuk misalnya mau rehab nih, mau daftar rehab, kita lakukan assessment dulu, wawancara. Kalau memang sudah terlihat masalahnya apa, maka kita bisa putuskan dia mau rawat jalan atau rawat inap, seperti itu. Nah, Bu, kira-kira nih ya, kalau orang sudah kecanduan narkotika, kira-kira yang ada dalam pikiran si pengonsumsi tersebut itu gimana sih Bu? Jadi kalau dia sudah terlanjur gitu ya betul Mas sekali. ya. Kalau sudah memakai terlalu banyak gitu. Jadi dosis, frekuensi itu juga mempengaruhi gimana karakter orangnya. Tadi ditanyakan, kalau sudah mengonsumsi banyak itu gimana ya, dia pikirannya hidup untuk pakai untuk hidup.
Jadi gitu. kecanduan Jadi Ibu. kecanduan, nggak bisa mikir sekolah, nggak bisa mikir prestasi non akademik lainnya. Misalnya ada dia ikut ekskul udah nggak bisa. Yang dia pikirkan gimana dia dapat barang. Biasanya sih kalau pelajar yang pernah saya temui itu akhirnya dia nipu uang SPP tuh, nilep Iya, uang betul SPP sekali tuh Ibu. buat beli barang Supaya tuh. bisa Ya, beli gitu ya Bu. Ji. ya kan 3 ong gitu Mas. Bohong, nyolong, nodong. Nah, itu sudah. Kalau sudah akhirnya kecanduan tadi itu udah ya mau nggak mau memang harus direhabilitasi. Betul sekali. Berarti kalau sudah kecanduan ini sangat menghancurkan masa depan sekali Bu. Sangat, karena dia udah gini, orang kalau kecanduan itu kan yang diserang otaknya ya. Otaknya Ibu. Jadi berakhirnya ada gangguan mental dan perilaku. Kalau secara mental dia nggak bisa berpikir secara baik, konsentrasinya terhambat, nggak bisa fokus, apalagi nerima pelajaran ya Iya, kan. betul sekali Bu. Terus kita tuntut untuk berprestasi nggak bisa Nggak bisa. tentunya. Nah kalau perilaku dia mungkin akan cenderung lebih menyendiri, emosional kayak gitu. Atau mungkin dia malah suka kayak gini, senggol bacok. Nah, baku pukul. Nah, ada Sangat orang-orang sensitif banget berarti Bu. sensitif orang-orang yang terus tingkat paranoidnya juga tinggi. Jadi misalnya kumpul-kumpul gitu dia cuma ada di seberang, dia pikir dia diomongin. Nah, itu ada yang kayak gitu karakter. Jadi dampaknya itu sangat Sangat bahaya bahaya sekali. sekali ya terkait mental dan perilaku dia itu. Kira-kira nih Bu, jenengan kan sampun lama kan gini PNN. Nggih. Nah, kira-kira panjenengan ini sudah mengobati di mana saja ini? Kira-kira yang paling banyak di mana ngoten Bu? Oke. Eh, saya baru Mas di BNN itu dari 2015. Oh, baru 2015. Dari Cukup 2000 lama sih Bu, sekarang 2026 dari loh Bu. 2015 dan kebetulan memang saya dulu di bidang rehabilitasi. Ya. Jadi ya nanganinya ya seputar rehabilitasi itu sekitar 11 tahun lebih, 12 tahun. Cukup lama nggih Bu? Nah, baru pindah ke P2M ini, bagian pencegahan ini baru ada sekitar 4 bulan ini. 4 bulan ini. Berarti Gitu. baru nggih Bu? Baru, tapi yang isinya dari bagaimana kami sosialisasi adalah apa yang saya dapatkan dulu di sana yaitu gambaran umum dampaknya gitu loh. Nah, sebabnya untuk pencegahannya ya sekarang ini di sini. Iya, betul banget sih Bu. Nah, kalau orang sudah kecanduan Ibu, kira-kira dampaknya bagi lingkungan dan bagi dirinya sendiri itu apa Ibu? Kalau bagi lingkungan sangat berasa ya Mas ya. Berasa sekali Bu. Iya, kadang itu malah dikucilkan dengan lingkungan. Dianggap dia itu sampah masyarakat. Maaf nih ya, dalam kutip sampah masyarakat. Yang mana, karena apa? Orang yang seperti ini kalau sudah make, kadang dia bikin owner itu pun nggak sadar. Iya. Nah, itu bagi Karena pikirannya sudah iya, anu ya Bu, sudah cari halu, barang, betul cari sekali. barang kayak gitu. Keamanan lingkungan juga terganggu, kondisi di keluarga juga nggak harmonis, jadi kelahi terus dengan orang tua, bahkan di lingkungan sekolah juga akan membuat citra buruk sekolahannya gitu Betul loh. sekali Bu. Karena satu orang pada sekolahnya sudah punya beribu Prestasi. prestasi gitu, karena satu orang ini tampil dengan Dengan ya PD-nya itu tadi PD-nya ya dengan Ibu. label ya menyalahgunakan gitu, ya akhirnya citra sekolah juga akan Akan hancur hancur juga. Ji. Tapi dampak yang paling dirasakan itu buat dirinya sendiri daripada Kira-kira apa lingkungan. nih Bu dampaknya? Kesehatan utama. Kesehatan, terutama kesehatan. Kesehatan gitu. Secara fisik pasti akan terganggu. Entah ada permasalahan jantung, paru, bahkan ya otak, karena otak yang diserang duluan ya Iya. itu. Nah, kemudian psikologisnya, kemudian kehidupan dia secara bersosial, ya enggak? Betul Secara sekali. spiritual. Kalau spiritual tuh bukan hanya dengan agama, Mas. Kadang dia tuh merasa hidupnya sudah nggak berguna. Betul sekali. Nah, akhirnya ya banyak yang mencelakai diri dan ya menyakiti diri sendiri lah ya. Kayak Menyakiti gitu. dengan cara menggunakan itu tadi nggih Bu. Ada yang menggunakan, ada yang malah menambah zat penggunaan, ada juga yang sampai ya mengakhiri hidupnya. Kayak gitu. Berarti pengguna seperti ini juga dampaknya sangat besar bagi lingkungan dan dirinya sendiri. Iya. Nah, kira-kira nih Bu, kalau generasi muda zaman sekarang, mungkin nggak semua lah Bu ya, mungkin ada sebagian oknum yang menggunakan seperti itu. Nah, kira-kira apa namanya ya?
Kok saya jadi lupa nih Bu ya tadi. Tarik nafas, santai kita, ngobrol santai. Jadi kalau sudah kecanduan itu keluarnya susah sekali ngoten nggih Bu. Iya, karena gini Mas, kalau ibarat luka kena pisau itu bisa dikatakan sembuh. Bisa sembuh. Bisa sembuh, hilang lukanya. Iya. Ya nggak, darahnya berhenti, lukanya hilang. Tapi kalau kecanduan ini, dia nggak bisa sembuh. Bisanya pulih. Iya, seakan-akan dia minta lagi dan terus-menerus Nah, ngoten nggih Bu. contohnya kayak gini, ibarat kalau orang tahu orang darah tinggi gitu ya. Iya, Kalau dia nggak minum obat tekanan, tensinya akan naik terus. naik terus Ibu. Nah, kalau orang penyalahguna zat, kalau dia nggak menjalani rehabilitasi, pengkondisian lingkungan, dia akan jatuh lagi. Karena ini bisa sifatnya kambuh, makanya dibilang pulih karena sifatnya kambuh. Kambuh. Gitu loh. Kalau sembuh ya udah sembuh, nggak ada luka sama sekali kan gitu. Itu yang jadi momoknya di situ. Kita sebagai kerabat dekat nih Bu, kalau ada Mm-mm. kerabat dekat kita atau teman kita yang sedang mengonsumsi seperti itu, nah kira-kira ciri-ciri apa sih Bu yang bisa dikenali? Oke, cirinya tuh bisa dari fisik, dari psikologisnya. Kalau dari fisik, dilihat nih, ada penurunan berat badan secara drastis nggak? Kayak gitu. Karena misalnya kalau penggunaan sabu ya, atau amfetamin gitu ya, dia nggak pengen makan. Jadi rasanya kenyang, terus dia kurus gitu. Terus matanya ini cowong gitu. Cowong tuh ibarat kayak sembab gitu. Iya. Nggak enak lah dilihat. Mukanya kusem, kulitnya kusem. Ada juga jalannya sempoyongan. Sempoyongan. Nah, diajak ngomong nggak nyambung. Nah, ada juga yang sampai dia itu ada gangguan perilaku tadi Mas, kalau secara psikologis. Dia nggak, emosinya itu sangat labil banget. Anaknya impulsif pasti. Sedikit-sedikit emosi. Ya, sedikit-sedikit emosi. Kalau ada maunya harus segera. Keturutan. Harus keturutan. Nah, itu udah. Nah, atau dia juga tipikal yang menyendiri. Menyendiri. Jadi kalau ada kerabat yang sudah menyendiri, diajak ngobrol dulu. Dia ada masalah apa? Ada kendala apa? Terkadang orang yang menyendiri ini bisa jadi dia ada stres Ya, gitu. Kebanyakan pikiran. Ada juga yang memang dia make gitu ya supaya nggak ketahuan, jadi dia make sendiri gitu. Nah, itu yang perlu diwaspadai sih. Nah, Ibu, kita sebagai kerabat dekat nih ya, kalau ada teman kita yang sedang mengonsumsi, kira-kira langkah apa yang sepatutnya kita ambil? Kita lihat dulu kondisi kita kuat nggak, tegas nggak. Kalau merasa diri kita nggak kuat dan nggak tegas terhadap keyakinan kita bahwa kita bisa nggak pakai, segera laporkan sama guru gitu. Segera laporkan sama orang tua atau BNN supaya bisa langsung ditindaklanjuti. Karena gini, terkadang kita mungkin bisa nih negur, kan kita pengennya sama temen ini baik, akrab, dukung gitu ya. Atau kita nasehati. Tapi kalau diri kita nggak kuat, nanti kita yang ikut make nih. Nah, jadi kita ikut pergaulannya gitu. Kejaring, kamu nggak keren nih. Nah, ya akhirnya dia ikut Kecampur makai. juga. Nah, kalau memang sudah dirasa, ya kita cari jalan amannya, laporkan guru, laporkan orang tua, dan BNN atau kepolisian. Itu lebih aman lagi. Lebih aman lagi, langsung lapor gitu. Lapor kayak gitu. Nah, kira-kira nih Bu, kalau adalah teman kita atau kerabat kita yang sedang mengalami seperti itu, kira-kira kita harus menghubungi kontak itu kemana? Bisa kontak menulis mungkin atau apa? Kontaknya BNN ada kontak personnya, mungkin nanti disematkan ya. Iya. Kontak personnya di bawah. Gitu. Itu ada kontak personnya BNN. Jadi bisa langsung menghubungi BNN atau bisa di polisi juga bisa. 110 gitu. Tapi kalau mau menghubungi BNN, monggo silakan. Nggih. Pasti dari pihak guru pun juga sebenarnya men-screening kan, melihat ini ada potensi-potensi apa yang bisa mempengaruhi kestabilan sekolah gitu. Nah, itu boleh itu langsung menghubungi. Habis itu ini Bu, saya kok penasaran ya. Kalau orang sudah kecanduan, habis itu berhasil sembuh nih Bu ya. Kira-kira apa masih ada dampak yang di dalam dirinya atau mungkin sudah sembuh total, ini sudah hidup sehat atau bagaimana Ibu? Oke, saya tengahi lagi ya, bahwa orang pengguna itu nggak bisa dikatakan sembuh. Berarti nggak bisa sembuh total? Nggak bisa sembuh, hanya bisa pulih. Pulih itu dijaga lingkungannya, dijaga kesehariannya, dijaga juga kondisi di dalam keluarganya.
Kalaupun salah satu ini chaos, itu akan berdampak, dia akan pakai lagi. Jadi gitu. Apa dampaknya kalau dia misalnya sudah menjalani rehabilitasi atau sudah menjalani pengobatan gitu ya, bahasa awamnya. Tentu masih ada dampaknya, karena kerusakan otak itu kan permanen akibat saja. Bisa jadi dia diajak berpikir lambat, diajak ngomong pun harus berulang kali gitu ya. Jadi nggak bisa kalau ada orang yang misalnya sehat nggak pernah pakai narkoba, sekali dia kalau diajak ngomong kan pasti nyambung terus ya. Nyambung Ibu, nyambung. Tapi kalau dia udah pakai narkoba, mau dia sudah rehabilitasi, tentu pasti akan ada bedanya. Walaupun dia nyambung, tentu pasti butuh waktu. Mungkin konsentrasinya ini sudah terganggu sekali Ibu. Iya, karena kerusakan di otaknya itu tadi. Berarti yang pertama kali diserang saat menggunakan mengonsumsi narkotika berarti langsung otak Ibu. Langsung otak. Makanya kalau menyalahgunakan narkotika itu, kalau kita di bidang kesehatan kita sebutnya adalah gangguan mental dan perilaku akibat apa? Itu yang diserang langsung di otaknya. Nah, karena otak ini kan sistem saraf pusat ya yang ngatur. Ibu. Misalnya bisa aktivitas Itu ya. dari otak semua. Dari otak semua Betul gitu loh. Lah kalau itu sudah terserang ya akibatnya pasti semuanya akan terganggu. Nah, kira-kira nih Bu, pesan dari panjenengan untuk orang tua, mungkin kan ada yang broken home ya, ada tanda kutip kan biasanya seperti itu. Nah, kira-kira pesan panjenengan apa nih buat orang tua? Untuk orang tua nih ya. Betul sekali. Untuk orang tua itu harus menjalin komunikasi yang terbuka sama anak. Biarkan anak itu menceritakan masalahnya tanpa dihakimi terlebih dahulu. Betul sekali. Terkadang anak pengen cerita, orang tua ya nggak ada waktu, menutup pembicaraan langsung. Nah, betul sekali. Buka komunikasi secara terbuka, itu kunci utama. Kalau anak sudah nyaman di rumah, anak nggak mungkin akan cari dunia nyaman lainnya di luar rumah. Betul sekali. Itu yang terjadi. Iya. Kalau rumah sudah walaupun broken home, tapi kan namanya nggak ada nama mantan orang tua sama mantan anak, ya nggak? Tetap ayah harus tetap kerjasama antara ibu dan sekali. ayah ini tadi, walaupun sudah broken home. Betul dengan sekali. cara itu tadi kuncinya, komunikasi terbuka dan jangan menghakimi anak. Terkadang anak mau cerita, orang tua sudah kamu gini, kamu enggak, belum tentu. Anak itu kadang cuma pengen didengar. Kadang nggak perlu saran, cuma pengen didengar. Nah ya sudah, itu komunikasi terbuka sama anak. Berarti ini peran orang tua sangat penting sekali. Sangat penting. Kira-kira nih Bu, kita mau tanya lagi nih. Untuk mereka yang saat ini sedang berjuang keluar dari kegelapan tersebut, pesan dan harapan terbesar panjenengan yang ingin panjenengan sampaikan lewat podcast Aksara kali ini. Harapan saya, jangan lagi kembali berusaha hidup produktif, karena sekali kalian coba lagi, hidup kalian tidak punya masa depan. Mungkin itu. Jadi ini sangat bahaya sekali narkotika. Bahaya sekali. Kita dari awal sampai akhir berbincang-bincang nih Bu. Kita juga didampingi oleh hasil karya Double Track SMA Negeri 1 Sumber Pucung. Tentunya ada di depan panjenengan ini Bu. Nah, ini ada tumbler dan bolu pumpkin. Ini adalah salah satu hasil karya Double Track SMA Negeri 1 Sumber Pucung. Ini asli bikinan siswa-siswi Ibu. Keren banget. Ini juga ada bolu Ibu. Ya. Nah, ini. Mungkin Ibu mau coba, monggo. Oke, mantap. Oke. Nah, monggo mau nyoba Ibu. Permisi ya. Monggo Ibu. Ini bikinan asli bikinan siswa-siswi SMA Negeri 1 Sumber Pucung Ibu. Oke, saya coba ya. Monggo Ibu. Ini kelihatannya lezat sekali nih Bu ya. Iya ya. Wah, diet saya gagal nih kalau enak ini ya. Isi. Ini juga pembikinnya asli SMA Negeri 1 Sumber Pucung yang didampingi oleh Bapak Ibu guru. Nah, mungkin enak banget rasa kejunya. Kerasa Ibu? Kerasa. Alhamdulillah. Mungkin Sobat Aksara yang ingin beli hasil kreativitas Double Track SMA Negeri 1 Sumber Pucung bisa langsung menghubungi Double Track. Di sini juga ada tumbler dan ada tumbler ya, bolu pumpkin. Nah, kalau ingin beli bisa langsung menghubungi Double Track-nya SMA Negeri 1 Sumber Pucung. Keren SMA 1 Sumber Pucung. Tentunya dong Bu, walaupun sekolahnya mewah mepet sawah tapi tetap nggak kalah prestasinya. Jangan khawatir, banyak orang dari SMA sini yang akhirnya jadi orang-orang sukses ya. Alhamdulillah, berarti berhasil ini Bapak Ibu guru yang mendidik ini. Gitu.
Gimana Bu Enak? Enak banget. Enak sekali. Nah, sebuah pertemuan tuh pasti ada perpisahan Ibu. Oke. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada panjenengan yang telah menyempatkan waktu untuk ngobrol bareng bersama Sobat Gen Aksara. Oke. Nah, mungkin Ibu mau memberikan penutup kepada Gen Aksara? Untuk Gen Aksara, pesan saya satu, jauhi narkoba. Karena narkoba nggak akan memberikan kalian keamanan, kenyamanan, dan prestasi. Tetap jadi Gen Aksara muda yang sangat produktif supaya masa depan makin cerah. Nah, itulah pesan dari Ibu Dina. Jangan sampai kalian menaruhkan masa depan dengan halusinasi sesaat. Saya selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Aksara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.